Mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu pada sore ini Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah beribadah, kami juga akan mendengar firman Engkau pada sore ini. Berbicara kepada setiap kami Tuhan, Engkau yang menolong kami di dalam pemahaman dan terlebih menjadi pelaku firman. Kami serahkan untuk ke depan ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan kami berdoa, amin. Saudara, pada umumnya setiap kita itu memahami pendidikan sebagai upaya untuk membentuk karakter dan kepribadian manusia. Melalui pendidikan setiap kita ditanamkan nilai-nilai tertentu, seperti bagaimana untuk bertanggung jawab, bagaimana menjalani sebuah kehidupan yang mandiri, bagaimana bekerja keras, menghargai pendapat dan berbagai nilai-nilai positif lainnya. Tidak hanya itu, mulai pendidikan, setiap kita juga dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan tertentu, di mana melalui pengetahuan dan keterampilan tersebut, kita dimampukan untuk berkreasi, kita dimampukan untuk menghasilkan produk-produk tertentu, mencari solusi dari sebuah permasalahan, meningkatkan kualitas hidup, dan mengembangkan hal-hal baru bagi keberlangsungan hidup dan peradaban manusia. Begitu banyak hal yang dapat dihasilkan dari pendidikan. Maka tidak berlebihan jika kemudian ada yang berpendapat bahwa pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi perjalanan hidup umat manusia. Begitu pentingnya pendidikan. Sampai-sampai Nelson Mandela, seorang yang pernah menjadi presiden dari Afrika Selatan, mengatakan seperti ini. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang dapat engkau gunakan untuk mengubah dunia. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa manusia perlu dididik? Pada dasarnya manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Yang dimaksudkan dengan tidak berdaya ini adalah manusia belum mencapai tahap perkembangan yang ideal. Manusia belum berada pada tahap maksimal dari potensi-potensi dalam diri yang dapat dihasilkan. Saudara, ketika kita lahir, kita tidak dapat langsung berjalan. Namun, perlahan-lahan seiring dengan pertumbuhan yang terjadi, kita kemudian dapat melangkah dan kemudian berjalan. Begitu juga dengan kemampuan untuk menghitung angka, kemampuan untuk berbicara dalam bahasa tertentu, kemampuan untuk membandingkan beberapa kondisi, menganalisa permasalahan, memahami sebuah penjelasan dan berbagai hal lainnya. Kita tidak otomatis dapat melakukan semuanya itu ketika kita lahir. Tapi perlahan-lahan melalui pendidikan, setiap kita dapat melakukannya. Saudara, manusia dilahirkan dalam keadaan tidak dapat melakukan apa-apa. Namun manusia memiliki potensi yang besar untuk berkembang. Potensi inilah yang kemudian dikembangkan melalui proses pendidikan. Saudara, apa itu pendidikan? Pendidikan, kata pendidikan itu kalau misalnya kemudian kita lihat asal katanya itu berasal dari bahasa Latin, yaitu educare, yang artinya to lead out, memimpin keluar. Maksudnya seperti apa? Plato mencoba untuk menjelaskan seperti apa memimpin keluar ini melalui sebuah perumpamaan yang dinamakan perumpamaan gua. Dalam perumpamaan gua ini, Plato menerangkan ada sekelompok orang yang seumur hidupnya ditawan, mulai dari kecil sampai dengan dewasa. Di dalam posisi tertawan itu dia duduk menghadap ke dinding di dalam gua, bersandar pada sebuah tembok. Tangan mereka diikat, pandangan mereka hanya dapat melihat ke depan, tidak dapat melihat ke kiri maupun ke kanan. Di belakang tembok tersebut ada sebuah api yang menyala, yang memantulkan bayangan dari orang yang lalu lalang di depan api tersebut. Jadi orang yang tertawan itu melihat bayangan pada sebuah dinding. Karena mereka tertawan dari kecil sampai dengan dewasa, mereka berpikir bahwa bayangan yang mereka lihat itu adalah kenyataan yang sebenarnya. Nah, suatu waktu ikatan dari salah seorang tawanan ini kemudian terlepas, dan kemudian dia menyadari bahwa apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan selama ini itu adalah sebuah bayangan, bukan kenyataan yang sebenarnya. Orang ini kemudian berhasil mencapai puncak dari gua tersebut. Jadi dia naik ke atas dan kemudian melihat cahaya terang
Di sanalah dia juga kemudian menyadari kenyataan hidup yang sebenarnya itu seperti apa. Orang ini kemudian masuk lagi ke dalam gua dan kemudian memberitahukan kepada tawanan lainnya bahwa apa yang mereka lihat selama ini itu hanyalah bayang-bayang saja. Saudara, perumpamaan gua ini menggambarkan pengaruh pendidikan terhadap manusia. Ketika tawanan ini terbebas, baru kemudian dia dapat menyadari kenyataan hidup yang seperti apa, realitas hidup yang seperti apa. Inilah pendidikan, memimpin keluar orang-orang yang sederhana dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Memimpin keluar orang-orang yang sederhana dari kegelapan pikiran menuju terang dari pengetahuan dan kebijaksanaan. Setelah tahu, setelah memiliki pengetahuan, tujuannya untuk apa? Saudara, Plato menginginkan sebuah pemerintahan kota yang di dalamnya itu terdiri dari orang-orang yang bijaksana, terdiri dari orang-orang yang berpengetahuan. Tujuannya adalah agar dapat membangun kota tersebut dengan baik. Dan orang-orang bijaksana inilah yang kemudian dihasilkan melalui pendidikan. Bagaimana dengan pendidikan Kristen? Saudara, tentunya pendidikan Kristen jauh melebihi tujuan pendidikan seperti yang diinginkan oleh Plato. Jika Plato menginginkan sebuah kota yang damai, sebuah kota yang harmoni yang dibangun oleh orang-orang yang berpendidikan, maka pendidikan Kristen melampaui hal-hal yang sifatnya sementara tersebut. Pendidikan Kristen bertujuan untuk menuntun manusia kepada hidup yang kekal, menuntun manusia untuk menjadi bagian dari warga kerajaan Allah. Di dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 sampai dengan yang ke-10, Rasul Petrus memberikan definisi seperti apa warga kerajaan sorga. Pasal 2 ayat 9, saya membacakannya untuk kita sekalian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang ke-10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Di sini Petrus menuliskan bahwa warga kerajaan sorga adalah setiap mereka yang telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dari kegelapan apa? Dari kegelapan dosa kepada terang Allah. Saudara, kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia buta secara rohani, membuat manusia hidup di dalam kegelapan dosa. Seperti apa hidup di dalam kegelapan dosa? Hidup di dalam kegelapan dosa berarti hidup yang penuh dengan ketidaktahuan, hidup yang penuh dengan hal-hal yang gelap, hidup yang penuh dengan hawa nafsu, hidup yang penuh dengan kecelakaan, hidup yang penuh dengan kemuraman dan tidak berpengharapan. Hidup yang penuh dengan depresi dan juga dengan kekacauan. Dan inilah yang terjadi kepada setiap kita yang hidup di dalam kegelapan dosa. Pertanyaan adalah, apakah setiap kita kemudian mau hidup di dalam kondisi yang seperti ini? Saya yakin kalau misalnya kita tahu, kita hidup di dalam kondisi yang demikian, kita tidak ingin hidup di dalamnya. Masalahnya adalah kita sendiri tidak tahu bahwa kita hidup di dalam kondisi yang begitu gelap. Manusia hidup di dalam kegelapan dosa kemudian membuat manusia tersebut mengandalkan pikirannya sendiri, mengandalkan pemahamannya sendiri untuk memahami sebuah kebenaran. Hal ini yang kemudian mendorong manusia tersebut untuk kemudian mencoba merancang sendiri apa yang dianggap baik dan benar. Bukan hanya merancang, manusia kemudian menerapkan dari rancangan tersebut. Saudara, fenomena LGBT dan perkawinan sesama jenis itu menjadi hal yang sering kita dengar beberapa tahun belakangan ini. Bahkan sampai dengan Juni 2019, kurang lebih sudah sekitar 30 negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Dan negara Asia yang pertama melakukannya itu adalah Taiwan pada bulan Mei 2019. Dan hal yang mendasari kebijakan ini adalah atas dasar hak azazi manusia. Manusia di dalam kegelapan dosanya berusaha mencari haknya sendiri, bukan berdasarkan apa tujuan manusia diciptakan
oleh Allah. Sama seperti tawanan yang dari kecil sampai dengan dewasa hanya memandang bayangan tersebut, kemudian berpikir bahwa bayangannya itu adalah sebuah kebenaran. Maka begitu juga setiap kita yang hidup di dalam kegelapan dosa. Kita berpikir, kita merancang sendiri kebenaran tersebut di dalam hati dan pikiran kita. Maka kemudian pendidikan Kristen berupaya untuk mencelikkan mata rohani mereka, berusaha untuk kemudian menerangi pikiran yang gelap, membebaskan orang tersebut dari tawanan dosa dan menyadarkan kalau mereka hidup di dalam kegelapan dosa. Saudara, bagaimana kemudian pendidikan Kristen ini dilakukan? Pendidikan Kristen tidak dapat dilepaskan dari penumbuhan iman. Bahkan dapat dikatakan bahwa iman merupakan nilai yang paling erat kaitannya dengan pendidikan Kristen. Di era reformasi, seorang teolog yang bernama Philip Melanchthon menyimpulkan ada 3 aspek di dalam iman yang sesuai dengan pengajaran Alkitab. Yang pertama itu adalah notisia, yang kedua adalah assensus, dan yang ketiga adalah fiducia. Apa itu notisia? Notisia mengacu kepada informasi atau pengetahuan atau pemahaman terhadap apa yang diimani. Jadi iman tidak mengacu kepada sesuatu yang belum diketahui. Karenanya sebelum seseorang beriman kepada Allah, orang tersebut harus mengetahui dan memahami keberadaan Allah. Dia juga harus tahu apa tujuan penciptaan manusia. Harus mengetahui dosa dan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Keselamatan melalui pribadi Yesus Kristus, dan pada akhirnya akan ada penghakiman baik kepada manusia yang berdosa maupun kepada mereka yang telah menerima Kristus. Ketika mereka yang hidup di dalam kegelapan tentu akan menerima penghukuman kekal, tetapi ketika setiap mereka yang menerima Kristus itu kan hidup bersama dengan Allah. Itulah notisia. Jadi kesemuanya itu merupakan informasi yang harus diketahui dan dipahami sebelum orang tersebut dapat memberikan respon terhadap kabar baik tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang Paulus tuliskan di dalam surat Roma pasal yang ke-10 ayat ke-14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, di sini Paulus menuliskan sebelum percaya, orang tersebut harus terlebih dahulu mendengar tentang Allah dan karya keselamatannya. Artinya ada informasi atau pengetahuan tentang Allah yang harus kita terima terlebih dahulu sebelum iman kita dapat bertumbuh. Aspek pertama di dalam penumbuhan iman adalah pengetahuan atau informasi. Inilah notisia. Yang kedua adalah assensus. Assensus adalah sebuah sikap hati yang menyetujui bahwa pengetahuan atau informasi yang diterima tersebut adalah benar. Setelah informasi tersebut diterima, maka kita kemudian akan mengolah informasi tersebut di dalam hati dan pikiran kita. Kita mungkin akan menyelidiki lebih mendalam. Kita kemudian akan merenungkan apakah ada kebenaran di dalamnya. Jika kemudian kita menemukan kebenaran, maka kita kemudian akan menyatakan persetujuan terhadap pengetahuan atau informasi tersebut. Itu yang kedua, assensus. Yang ketiga adalah fiducia, yaitu adanya sebuah tindakan berdasarkan apa yang dipercayai. Setelah menyatakan percaya dan setuju dengan informasi tersebut, maka kemudian akan mendorong kita untuk bertindak berdasarkan apa yang kita percayai. Jadi kalau misalnya kita simpulkan bahwa iman melibatkan keseluruhan aspek di dalam diri seseorang. Ada informasi yang diterima, berarti ke pengetahuan kita. Ada juga sikap hati yang menyatakan persetujuan, dan juga ada tindakan yang kemudian dilakukan berdasarkan apa yang dipercayai tersebut. Oleh karena itu kemudian pendidikan Kristen harus melibatkan ketiga aspek tersebut di dalam proses penumbuhan iman seseorang. Di mana dan bagaimana ketiga aspek ini kemudian dilibatkan di dalam pendidikan Kristen? Di dalam buku Theory and Design of Christian Education Curriculum, Wyckoff menuliskan bahwa pendidikan Kristen itu harus melibatkan gereja, harus melibatkan rumah, dalam hal ini adalah orang tua dan juga sekolah Kristen.
Ketiga lingkungan ini adalah mitra di dalam pendidikan Kristen. Mitra artinya sebagai partner, rekan kerja, di mana setiap bagian itu punya peran dan fungsi di dalamnya. Gereja menjadi perpanjangan tangan Allah di dalam membina dan memperlengkapi jemaat. Orang tua meletakkan fondasi iman kepada anak-anak sejak lahir, dan sekolah Kristen melanjutkan pendidikan iman yang sudah dimulai oleh orang tua kepada anak. Bapak Ibu, ada orang tua yang mungkin beranggapan bahwa sekolah Kristen itu justru merupakan lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan iman anak-anak mereka. Benar, sekolah Kristen berusaha mengupayakan pendidikan secara sengaja dan terencana dengan baik. Namun hal ini bukan berarti menghilangkan peran orang tua di dalamnya. Justru kalau misalnya kemudian kita lihat bahwa lingkungan yang pertama kali anak tersebut bertumbuh itu adalah lingkungan keluarga. Maka justru orang tua lah yang pertama-tama mendidik dan meletakkan fondasi iman di dalam diri anak. Namun pada kenyataannya yang kita temukan tidak seperti ini. Dalam sebuah survei yang diadakan oleh Bilangan Research Center pada tahun 2019 lalu, ditemukan bahwa 3 dari 4 generasi muda Kristen Indonesia itu tidak mendapat bimbingan yang cukup dari orang tua mereka atas pertumbuhan spiritualitasnya. Artinya ada sekitar 75%. Survei ini dilakukan kepada 4.095 orang dengan mayoritas responden itu berusia di antara 15 sampai 18 tahun. Dari data ini kita dapat lihat bahwa yang peduli dengan pertumbuhan spiritualitas anaknya itu sekitar 25% saja. Nah, sungguh sebuah angka yang miris. Dan kondisi ini sudah bergeser dari apa yang Allah perintahkan kepada bangsa Israel di dalam perjanjian lama. Kalau kita membaca kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan 9, kita dapat mengetahui bagaimana orang tua memainkan peranan yang besar di dalam pengajaran iman kepada anak mereka. Saya akan membacakan bagi kita sekalian untuk Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan 9. Ayat yang keempat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara, di ayat ke-7 secara khusus saya akan membacakannya kembali. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Di ayat 7 ini Musa memberikan arahan bagaimana caranya agar iman ini dapat ditransmisikan ke generasi berikutnya, yaitu dengan mengajarkan hukum Taurat kepada setiap anak mereka. Dikatakan bahwa pengajaran ini dilakukan secara berulang-ulang di setiap saat, di setiap tempat, dan di dalam setiap kegiatan apapun. Hukum tersebut diajarkan di segala situasi, tidak hanya terbatas di dalam rumah, tapi juga melalui setiap pengalaman-pengalaman hidup, di berbagai waktu dan kegiatan yang dilakukan juga di luar rumah. Hal ini berarti bahwa pendidikan iman itu dilakukan secara holistik. Artinya meliputi seluruh aspek kehidupan. Tidak hanya di rumah, tidak hanya di gereja, tidak hanya di sekolah, tapi di dalam setiap kesempatan. Dan itu harus dilakukan secara sengaja dan terus menerus. Di ulangan yang pasal ke-6 ini kita juga dapat melihat bagaimana orang tua itu memiliki peranan yang sangat penting di dalam pengajaran Taurat. Mereka tidak hanya menceritakan ulang pengalaman mereka atau pengalaman nenek moyang mereka bersama dengan Allah, tapi juga melibatkan anak-anak mereka di dalam setiap ibadah, di dalam setiap perayaan yang dilakukan. Tidak hanya melibatkan di dalam ibadah atau perayaan, anak-anak juga dilibatkan di dalam persiapan ibadah atau perayaan tersebut.
Nah, di dalam persiapan tersebut kemudian anak-anak memiliki kesempatan untuk bertanya kepada orang tua mereka pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pelaksanaan atau persiapan hari raya tersebut. Misalnya seperti ini. Salah satu hari raya yang diadakan oleh bangsa Israel itu adalah hari raya roti tidak beragi. Nah, pada awalnya ketika masih kecil mungkin anak-anak ini akan mengikuti saja tanpa banyak bertanya. Tapi kemudian seiring dengan bertambahnya usia mungkin akan ada penasaran-penasaran yang membuat anak tersebut bertanya kepada orang tua. Mengapa kita merayakan hari raya roti tidak beragi? Mengapa kita makan roti tidak beragi? Nah, di sini kesempatan bagi orang tua untuk menjelaskan bagaimana Allah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Di malam ketika mereka hendak dibebaskan, itu mereka diminta untuk kemudian membuat roti. Tapi karena keterbatasan waktu sehingga tidak memiliki waktu untuk memasukkan ragi ke dalam roti tersebut. Nah, tindakan-tindakan seperti inilah di dalam praktik ibadah maupun persiapannya itu terjadi diskusi, terjadi informasi, terjadi aliran pengetahuan yang kemudian menolong anak tersebut untuk kemudian memahami iman mereka seperti apa, perayaan seperti apa yang dilakukan sehingga timbullah internalisasi iman di dalam diri anak tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa pemahaman dan pengalaman praktika itu memiliki peranan yang sangat penting juga di dalam pendidikan iman bagi umat Allah di perjanjian lama. Saudara, di awal berdirinya kekristenan, pola pembelajaran jemaat mula-mula itu lebih kurang masih mengikuti pola pendidikan yang diwariskan oleh umat Allah di perjanjian lama. Keluarga masih menjadi bagian dari pendidikan iman Kristen. Perjanjian baru mencatat satu keluarga yang mempraktikkannya, yaitu keluarga dari orang tuanya Timotius. Dari masa kanak-kanak, Timotius sudah didik oleh ibunya Eunike dan neneknya Louis untuk kemudian bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Maka dapat dikatakan bahwa orang tua adalah pendidik utama dan pertama dalam pendidikan iman kepada anaknya. Saudara, ini adalah Susannah Wesley, dikenal sebagai ibu gereja Metodis. Susannah Wesley adalah ibu dari John Wesley dan Charles Wesley, tokoh kebangunan rohani yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penginjilan dan juga sejarah gereja. Susannah melahirkan 19 orang anak, tetapi hanya 8 yang hidupnya lebih lama dari Susannah. Selebihnya meninggal karena berbagai penyakit dan juga penyebab lainnya. Nah, di dalam mengasuh anaknya ini, Susannah memiliki pola asuh yang luar biasa. Dia mendidik anaknya itu dengan disiplin yang tinggi, penuh dengan kesabaran dan kasih. Tidak hanya itu, dia juga mengajari setiap anaknya itu untuk memahami dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Susannah adalah pribadi yang disiplin. Jadi dia punya kebiasaan untuk mencatat setiap rutinitas dia dari pagi sampai dengan malamnya. Dia kemudian juga memiliki satu jadwal sendiri untuk disiplin rohaninya. Hal inilah yang kemudian dia terapkan kepada anak-anaknya. Selain itu, Susannah juga mengajarkan anaknya itu di dalam pendidikan iman. Setelah anak-anaknya itu dapat berbicara, Susannah mengajarkan doa Bapa Kami, dan doa Bapa Kami harus ini dilakukan oleh anak-anaknya itu setiap pagi pada sewaktu matahari terbit dan sewaktu mau tidur. Di usia 5 tahun, Susannah juga kemudian mengajari anaknya membaca, dan setelah dapat membaca, Susannah memberikan tugas membaca kepada anaknya sebanyak 1 pasal Perjanjian Baru di pagi hari dan 1 pasal Perjanjian Lama di malam hari. Juga memberikan tugas untuk membaca sebagian dari kitab Mazmur 2 kali setiap hari. Susannah meyakini bahwa tidak ada buku yang setara dengan Alkitab untuk mendidik anak-anak ataupun orang dewasa di dalam pertumbuhan rohani. Saudara, kegigihan dan kedisiplinan dan pendidikan iman yang telah diberikan oleh Susannah kepada anaknya ini tentunya tidak sia-sia. Anak-anaknya kemudian menemukan panggilan hidupnya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kedua anaknya ini bahkan yaitu John Wesley dan Charles Wesley itu menjadi tokoh pendiri gereja dan menjadi
dan memberikan pengaruh yang besar di dalam sejarah kekristenan. John Wesley adalah pendiri gereja Metodis, sedangkan Charles Wesley itu menjadi seorang musisi, musik gerejawi yang lagunya masih kita nyanyikan sampai dengan hari ini. John Wesley menuliskan seperti ini. Aku lebih banyak mengenal kehidupan Kristiani dari ibuku dibandingkan dari para teolog di seluruh Inggris. Aku lebih banyak mengenal kehidupan Kristiani dari ibuku dibandingkan dari para teolog di seluruh Inggris. Saudara, Alkitab menyatakan bahwa tugas utama di dalam mendidik anak ada pada orang tua. Sejak anak dibesarkan, peran orang tua tidak dapat diabaikan. Tidak hanya mencukupi kebutuhan secara fisik, tapi juga mendidik secara pengetahuan, secara emosional, dan juga secara spiritual. Jika saat ini kita bertanya kepada anak-anak kita, di manakah engkau lebih banyak mengenal iman Kristen? Apa kemudian menjadi jawaban yang mungkin kita dapatkan dari anak-anak kita? Apakah dari kita yang adalah orang tua mereka atau justru dari orang lain? Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Saudara, kejatuhan manusia yang pertama ke dalam dosa membawa kita hidup di dalam kegelapan dosa. Membuat kita hidup di dalam kekacauan dan tidak berpengharapan. Membuat kita hidup tanpa iman kepada Allah. Dan pada akhirnya kegelapan tersebut akan membawa kita kepada hukuman kekal. Satu-satunya diselamatkan adalah ketika kita sudah dibawa kepada terang Allah. Dan itulah upaya dari pendidikan Kristen, membawa terang Allah kepada setiap mereka yang hidup di dalam kegelapan dosa. Pertanyaan yang bagi kita semua pada sore hari ini, apakah terang Allah tersebut sudah kita bagikan kepada setiap anak kita melalui setiap didikan yang kita berikan bagi mereka? Apakah kita merasa bahwa mereka perlu mendengar kabar baik, bahwa keselamatan hanya melalui iman kepada Yesus? Jika kita berpikir mereka perlu mendengar hal tersebut, beritakanlah kepada mereka. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika kita tidak memberitakannya kepada mereka? Mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu pada sore ini Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada sore ini. Kembali kami diingatkan bahwa setiap kami yang hidup di dalam kegelapan dosa membutuhkan terang Allah. Yang kemudian membawa kami ke dalam relasi dengan Allah. Membuat kami untuk belajar hidup di dalam kebenaran Allah. Kami sadar kami manusia berdosa yang membutuhkan kabar baik. Dan ketika kami sudah mendengar kabar baik tersebut, berikan kami juga kerinduan untuk membagikan kabar baik tersebut kepada setiap anak-anak kami. Kami mohon ampun ketika kami lalai, kami tidak peduli akan pertumbuhan spiritualitas mereka. Tolong kami Bapa.
Dan biarlah kami boleh mengambil sebuah komitmen baru untuk mendidik setiap anak-anak kami di dalam takut akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.